konsep dasar sistem informasi gitu ya. Oke, saya tunggu dulu. Oh lupa, saya kayak kemarin lupa nih. Tunggu ya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau open cam, kita ambil sesi foto dulu. Silakan. Nanti mau tetap open cam, mau off cam juga nggak masalah gitu ya. Kalau memang dianggap mengganggu kualitas jaringan gitu ya. Oke, silakan yang mau open cam. Pak Hisam, oh, Pak Nopri ini selalu nih ya. Oke, Pak Ilham. Oke, satu, dua, tiga. Kayaknya kita baru satu halaman ya, belum banyak. Oke, oh, ada lagi Pak Riki ya. Oke. Saya hanya nggak open cam ya. Oh, jadi salah saya nih. Oke, ya. Oke, teman-teman ya. eh saya izin off cam dulu mungkin 2 menit ya, karena saya bicara sambil aktivitas smoking ya. Izin saya ini off cam dulu 2 menit. Nanti saya buka lagi ya. Oke, tapi saya materi tetap saya jalankan. Oke, teman-teman ya. Kita bahas pertemuan ini adalah tentang konsep dasar sistem informasi. Ya, kemarin kan kita bicara tentang TBI, temu balik informasi atau information retrieval gitu ya. Nah, hari ini kita bahas konsep dasar sistem informasi. Tapi tentang konsep dasar sistem informasi ini sendiri, kita nggak bahas secara dalam sih tentang SIM-nya. Karena sejatinya nanti teman-teman ada mata kuliah khusus lah tentang sistem informasi manajemen gitu ya. Perancangan sistem informasi kalau masih ada gitu ya. Tapi kita sentuh saja tentang sistem informasi secara global. Nah, seperti biasa teman-teman kalau naik kendaraan harus tahu dulu tujuannya kemana gitu ya. Karena kalau teman-teman ya naik kendaraan nggak ada tujuan nanti muter-muter jatuhnya. Oke. Jadi targetnya sih dari materi ini teman-teman nanti paham lah konsep dasar sistem informasi, kemudian paham juga tentang komponen utama dalam sistem informasi dan teman-teman bisa membedakan antara data, informasi dan pengetahuan. Gitu ya. Termasuk bagaimana informasi itu diolah, berkembang di era sekarang bahkan ke era masa depan gitu, oke. Jadi sudah banyak perubahan pola, perubahan teknik yang ke depan itu ya teman-teman akan rasakan semakin hebat lah gitu ya. Jadi intinya memahami dan mampu menjelaskan dan bisa membedakan antara data, informasi dan pengetahuan. Nah, itu target materi kita di pertemuan dua ini gitu ya. Oke, kita mulai dari definisi sistem informasi, gitu ya. Saya tidak kutip menurut siapa teman-teman, karena kalau bicara definisi sistem informasi menurut siapa, itu cukup banyak dan teman-teman bisa search lah di Google itu definisi sistem informasi itu menurut itu akan banyak lah, oke. Tapi ini saya kutip saja secara garis besar bahwa sistem informasi itu adalah kumpulan komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, controlling, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Oke, ini kita bicaranya sistem informasi, gitu teman-teman ya. Bukan informasi, tapi sistem informasi. Oke. Jadi kumpulan komponen yang saling terkait, jadi berkaitan ya, kemudian mengumpulkan, diproses, disimpan, didistribusikan,
untuk mendukung yang biasanya bisa diambil sebagai alat pengambilan keputusan atau decision support system. Oke, sebagai alat koordinasi, alat kontrol, alat analisis dan filosofasi dalam organisasi. Oke, definisi berikutnya adalah bahwa sistem informasi itu kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi sama untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, visualisasi dalam organisasi. Nah, sistem informasi ini dapat berfungsi dalam berbagai konteks, teman-teman, ya. Mulai dari pengelolaan data internal di perusahaan hingga sistem yang menghubungkan berbagai entitas dalam ekosistem digital yang lebih luas. Oke. Sekarang ini kan kita udah masuk era digital, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau bicara sistem informasi masa lampau, itu ya kalau nggak diinput di sistem ya nggak masuk, gitulah, gitu ya. Tetapi di era digital ini, tanpa sadar pun sebenarnya teman-teman memberikan informasi tanpa sadar, ya. Teman-teman sedang browsing di Google, apa yang teman-teman browsing itu direkam, teman-teman, gitu ya. Nyarilah di Google misalnya apa itu sistem informasi dan itu direkam, teman-teman. Ada yang namanya histori pencarian oleh Google. Di- Teman-teman mau pakai browser lain juga direkam, oke? Atau teman-teman sedang browsing video di YouTube. Nah, apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman tonton, keyword apa yang teman-teman ketik di area pencarian, apa yang teman-teman like, apa yang teman-teman subscribe, apa yang teman-teman komentari videonya, itu semua direkam, teman-teman. Dan itu menjadi data. Nah, jadi tanpa sadar teman-teman sebenarnya plafon apapun yang teman-teman gunakan itu adalah sebuah sistem informasi yang memang mengambil data teman-teman. Contohnya apa di YouTube ketika teman-teman nonton, like, komen gitu kan. Nah, itu akan menciptakan recommender system ya, diolah dengan algoritma recommender sehingga memberikan video-video apa yang kira-kira menjadi peminatan dari teman-teman atau yang menjadi minat orang lain yang mirip dengan polanya kita. Itulah kurang lebih. Itu pengantar dulu lah, oke? Jadi tujuan sistem informasi itu adalah tujuannya meningkatkan efisiensi operasional. Oke, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Contoh efisiensi apa? Ya udah, sebuah sistem nggak perlu repot-repot lah. Jadi kalau sudah menggunakan sistem, eh, intinya mampu membuat yang lama menjadi cepat, yang sulit menjadi mudah, yang mahal menjadi murah. Itulah. Oke? Dan bisa jadikan alat pengambilan keputusan. Jadi ketika mau menciptakan satu keputusan organisasi, ada data-data yang bisa dianalisis. Oke, dan meningkatkan komunikasi kolaborasi dalam organisasi. Oke, itu definisi eh, sistem informasi tadi. Ini tujuan dari sistem informasi. Dan sekarang kita mau pahami juga apa itu elemen kunci dalam sistem informasi atau komponen-komponen penting lah dalam sistem informasi. Oke, yang pertama itu adalah ada istilah data. Oke, data ya. Jadi data itu apa? Nah, jadi kita harus pahami dulu data itu apa. Data itu adalah fakta dan angka yang belum diproses, teman-teman. Ya, hari ini nggak cuma angka gitu ya, video, audio, dokumen, nah itu menjadi data semua teman-teman, gitu ya. Foto, image, gitu ya, itu bisa menjadi data. Yang pada akhirnya diolah menjadi angka-angka yang sebenarnya ini merupakan fakta yang belum diproses. Oke, jadi data adalah elemen dasar dalam sistem informasi. Nah, dalam era digital saat ini, data dihasilkan dari berbagai sumber. Nah, itu yang kita bilang tadi,
Kalau kita bicara masa lampau, data itu didapat ketika dikumpulkan dengan sengaja atau diinput ke dalam sebuah sistem. Tapi di era digital ya banyak sumber teman-teman. Gitu ya, banyak sumber. Seperti misalnya transaksi online. Ketika teman-teman masuk ke sebuah marketplace, dahulu kan data itu terjadi ketika teman-teman ada transaksi, membeli sebuah produk, membayar, jadi sebuah data transaksi. Tapi di marketplace itu sekarang ya nggak cuma teman-teman ada transaksi. Teman-teman membuka produk tertentu itu dicatat sebagai sebuah data. Oke, teman-teman mencari dengan kata-kata tertentu dicatat sebuah data. Teman-teman memfilter berdasarkan wilayah itu dicatat sebuah data. Yang akhirnya itu akan menjadi sebuah recommender system lah, gitu ya. Produk apa yang ditawarkan berikutnya. Produk apa yang ada di wilayah teman-teman, gitu ya. Nah, eh, contoh kedua adalah media sosial, medsos. Nah, medsos itu juga menjadi sumber pengumpulan data teman-teman. Twitter atau X, Facebook, gitu ya, Instagram. Bahkan kalau teman-teman sadar, WhatsApp, Telegram, media chat, itu tanpa sadar datanya pun dikumpulin. Cuma mungkin nggak dipublikasi teman-teman, gitu ya. Tapi untuk kebutuhan riset. Jadi apa yang teman-teman tulis di dalam setiap chatan itu dianalisis. Dan mereka bisa tahu apa yang lagi trending dibicarakan gitu kan. Nah, itulah. Oke, nah alat pengumpul sumber informasi data juga bisa jadi sebuah sensor IoT atau Internet of Things gitu ya, sensor. Jadi teman-teman bisa bisa tahu dong bagaimana prediksi tentang suhu, prediksi curah hujan gitu ya. Oke, itu juga dari alat-alat IoT itu bisa juga, gitu ya. Jadi ada sebuah alat yang bisa mendapatkan sensor tertentu yang pada akhirnya diolah menjadi sebuah data. Bahkan perangkat mobile. Nah, smartphone yang teman-teman gunakan itu juga sebagai sumber informasi, teman-teman. Gitu ya. Ya, teman-teman lakukan apa di smartphone itu, gitu kan? Apa buktinya kalau perangkat mobile itu menjadi alat pembukti data? Pengumpul data. Buktinya ketika teman-teman install sebuah aplikasi, teman-teman pasti endingnya ditanya. Oke, aplikasi ini membutuhkan akses ke kamera. Aplikasi ini membutuhkan akses ke phonebook. Aplikasi ini membutuhkan akses ke galeri. Kan gitu kan? Nah, sebenarnya apa kepentingan dia mengakses galeri kita? Kan gitu kan? Ya, bukan lain itu ya mereka bagian dari pengumpulan data. Maka kadang aplikasi-aplikasi gratis itu pasti mensyaratkan itu. Akses ke phonebook, akses ke galeri, butuh mikrofon, butuh kamera, gitulah. Oke, nanti kita bahas lebih jauhnya. Oke, sehingga dengan meningkatnya volume data yang kita sebut sebagai big data, gitu ya, di era big data saat ini, oke, kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data menjadi sangat penting, krusial. Oke, kemampuan untuk mengelola data, menganalisis data menjadi sangat penting, gitu. Jadi data itu yang paling penting sekarang, gitu ya. Maka banyak orang heboh soal kebocoran data, gitu kan? Tiba-tiba data kependudukan bocor, data transaksi perbankan dilempar ke orang bocor, ada yang mau beli, gitu kan? Atau tiba-tiba teman-teman tanpa sadar ditelepon oleh marketing, menawarkan kartu kredit, menawarkan bermain saham, menawarkan berbagai macam produk lah. Pertanyaannya adalah dari mana data itu didapat, di mana dari mana dia tahu kontak kita, gitu kan? Nah, ada transaksi jual beli data di luar sana tanpa teman-teman sadar, gitulah. Oke, oke. Penggunaan teknologi menjadi krusial ya. Jadi kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data menjadi penting. Nah, seiring dengan kepentingan ini yang dianggap ini ceritanya data banyak loh ya. Kalau data ini diolah dengan baik, maka akan menjadi informasi.
Kalau nggak bisa diolah, ya dia nggak bisa jadi informasi lah. Kan gitu ya. Informasi apa yang didapat? Oh banyak teman-teman. Meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan profit penjualan, gitu kan. Eh, Membuat kampanye tepat sasaran. Nah, itu bagian dari analisis, gitu ya. Jadi penggunaan teknologi analitik canggih, nah, seperti yang sekarang lagi heboh-hebohnya nih, machine learning dan artificial intelligence, AI. Oke. Bahkan mungkin teman-teman kalau dikasih tugas, teman-teman pakai AI, gitu kan? Chat GPT, contoh sederhana, ya. Gemini, Microsoft Copilot, gitulah ya, banyak lah, oke. Jadi penggunaan teknologi analitik canggih seperti machine learning, artificial intelligence, nah ini memungkinkan organisasi untuk mengekstrak wawasan berharga dari data yang besar dan kompleks. Ini kata kunci yang teman-teman ya, memungkinkan organisasi untuk mengekstrak wawasan berharga dari data yang besar dan kompleks. Kalau tumpukan data itu tidak bisa diolah dengan baik, maka dia akan menjadi sampah, teman-teman. Gitu ya. Ya bayangkan aja misalnya teman-teman punya data dokumen kertas di ruangan, ya nggak bisa diolah dengan baik, nggak bisa dibaca dengan cepat, gitu ya. Nggak bisa dijadikan alat pengambilan keputusan, gitu ya. Pak, mohon maaf ya Pak, saya baru sempat join Pak karena masih di perjalanan Pak. Oke, boleh, silakan, nggak apa-apa ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, mengesek wawasan berharga dari data yang besar dan kompleks, gitu teman-teman. Jadi data itu penting, gitu. Maka kalau teman-teman bikin paper, bikin riset, pertanyaan dasarnya adalah datanya mana, gitu loh, gitu ya. Oke, contohnya nih teman-teman, contoh dari data. Oke, misalnya eh, jumlah pengunjung situs suatu web. Nah, itu menjadi data. Jadi kalau teman-teman ingin melihat apakah web ini cukup kredibel, nah teman-teman lihat berapa jumlah pengunjungnya atau transaksi penjualan gitu. Misal teman-teman bicara kita minimarket lah ya. Minimarket Alfa, Indomaret, apalagi Maret Prima dan sebagainya lah ya. Transaksi-transaksi penjualan setiap pembeli itu kan tersimpan teman-teman ya. Kalau nggak diolah, dia hanya jadi sampah teman-teman. Hanya membebani storage. Tapi kalau bisa diolah, dia menjadi alat yang canggih untuk penjualan. Misalnya untuk distribusi stok, oke, untuk manajemen stok, untuk manajemen promosi, untuk penempatan barang. Nah, itu data bisa diolah, teman-teman. Gitu ya. Contoh sederhana misalnya gini. Di Alfamart, rata-rata orang kalau beli roti pasti beli susu. Gitu kan? Orang kalau beli roti pasti beli susu. Oh, jangan-jangan. Kalau beli roti pasti beli seres. Gitulah ya. Oke. Dan kalau udah beli roti, beli seres, endingnya beli susu. Tapi kalau orang beli susu, belum tentu beli seres dan beli roti. Itu ya. Nah, orang beli roti pasti beli seres, endingnya beli susu, itu sebuah informasi, teman-teman. Dan kita nggak bisa mendapatkan informasi itu kalau kita nggak baca data. Gitulah. Nah, lalu apa hubungannya dengan informasi tadi? Ya udah, kalau udah jelas orang beli roti, beli seres, dan endingnya beli susu, ya udah di dalam rak dekatkan roti dan seres. Gitu. Jangan sampai roti di rak mana, seres di rak mana. Jangan sampai roti di mana, susu di mana. Kenapa? Karena secara data harusnya dia berdekatan, gitu kan? Nah, itu termasuk manajemen apa sih barang. Jadi posisi barang itu menentukan. Itu namanya ada ilmunya basketball analisis gitulah ya. Oke, nanti kita bahas. Contohnya begitulah. Oke. Sehingga di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, masih ada ya Bukalapak ya, oke, Amazon dan sebagainya lah ya.
Setiap transaksi mencatat data seperti waktu pembelian, kapan dibeli, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, item yang dibeli apa, dan informasi pelanggan. Misalnya lokasi dan metode pembayaran. Ini produk dibeli di lokasi mana? Di Tangerang kah? Di Serpong kah? Di Ciputat kah? Tangsel kah? Ah, di Bandung kah? Ah, gitulah. Oke. Dan rata-rata bayarnya pakai apa? Cash nggak? Atau kebanyakan QR code? Atau kebanyakan pakai debit? Atau kebanyakan pakai kartu kredit? Atau ada satu outlet yang nggak pernah debitnya dipakai? Semuanya pakainya cash. Gitu kan? Nah, apa yang bisa dibaca teman-teman dari sini? Dengan diketahui barang apa yang dibeli, di lokasi mana, maka teman-teman bisa olah data ini menjadi informasi distribusi stok. Kalau udah tahu di Gading itu paling lakunya misalnya Indomie rasa soto, sehari penjualan bisa 10 karton, ya sudah, stoknya jangan kurang dari 10 karton. Gitu. Itu distribusi stok. Itu tentang manajemen stok. Udah tahu per hari itu orang rata-rata beli Indomie rasa soto sampai 10 karton total kehabisannya. Ya stoknya jangan kurang. Tapi kalau ada satu outlet Indomie yang rasa soto tadi hampir jarang dibeli, ya jangan overstock dong, gitu kan? Ya kalau cuma lakunya 5 karton ya stoknya 5 karton lah. Gitu kan? Jangan sampai yang lakunya jarang stoknya banyak, yang lakunya kurang stoknya dikit. Dampaknya apa? Yang lakunya kurang stok dikit, outlet kekurangan omset karena kebanyakan orang mau beli barangnya habis. Yang lakunya dikit, stoknya banyak, ya outlet juga rugi. Ya bisa jadi barangnya nanti expired karena nggak terjual, kan gitu kan kinerja. Nah begitu. Nah data-data penjual ini bisa dibaca. Terus bisa lagi dibaca ketahuan nih teman-teman. Ada satu produk yang lakunya musiman, gitu loh. Ya jangan sampai karena satu kondisi produk ini laku keras nih meledak. Lalu disamakan dengan setiap hari. Beda teman-teman. Contoh misalnya, kalau teman-teman mampir ke supermarket, mini-mini market itu, kalau udah masuk suasana mau puasa teman-teman, pasti sirup itu baris teman-teman. Sirup itu dipajang. Betul nggak? Nah, sirup-sirup itu dipajang. Sirup marjan, sirup ini. Bahkan tiba-tiba korma ada di minimarket itu. Udah masuk mau bulan puasa nih. Oke. Nah, coba sekarang cari teman-teman. Ada nggak korma dijual di minimarket itu dengan stok yang dipajang begitu banyak? Nggak ada. Karena itu produknya musiman. Gitu kan. Oh, ternyata kurma itu laku setiap musim mau puasa. Ya berarti ya di kondisi mau puasa ya manajemen stoknya dibanyakin lah. Sirup itu dibanyakin. Udah mau lebaran produksi biskuit itu besar-besaran teman-teman. Tapi kalau udah setelah lebaran produksinya dikurangin. Itu dari mana? Dari data. Nah, kalau udah biskuit diproduksi besar-besaran, pertanyaannya mau didistribusikan di mana? Apakah mau didistribusikan di perkampungan? Wong perkampungan jarang beli biskuit kok, gitu kan? Mereka rata-rata beli bikin kue sendiri, ah gitu. Jadi harus tepat sasaran juga sih, gitu ya. Kalau ada satu minimarket di dekat sekolah misalnya, dekat sekolah SMA, sekolah SD, ya beda lagi stoknya. Di konsumsi-konsumsi anak-anak remaja diperbanyak, gitulah contohnya. Oke? Nah, kalau ada satu outlet di mana pembelinya jarang menggunakan debit, ya sudah, nggak usah dibanyakin mesin debitnya gitu. Sebagai syarat aja satu. Tapi kalau rata-rata di di mana ya? Di pinggir jalan, lalu lintas jalan raya, banyak orang-orang bermobil beli, mampir, bahkan 24 jam. Itu kan rata-rata orang yang teknologinya high tech.
pakai debit, pakai QR code. Berarti kemampuan teknologinya harus ditingkatin lah. Alat debitnya diperbanyak. Ada BCA, ada BNI, ada gitulah. Gitu ya. Itu contoh dari semua itu sebagai alat penunjang keputusan tadi. Ya, gitulah. Berapa banyak stok yang harus disiap didistribusikan itu bagian dari keputusan. Oke, teman-teman. Jadi data ada contohnya. Nah, sekarang kita bicara eh, apa ya? Elemen berikutnya adalah perangkat kerasnya, hardware-nya. Jadi harus ada perangkat kerasnya nih, teman-teman, hardware. Oke. Jadi perangkat keras itu alat fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Di sini kita nggak bicara perangkat keras input output nggak lah gitu ya. Karena teman-teman ada materinya di arsitektur komputer. Kita bicara perangkat keras lah. Ya, ada komputer dengan segala perangkatnya, alat input dan outputnya. Oke. Alat fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Perangkat keras mencakup semua perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi seperti komputer, server, perangkat mobile, ya, jaringan internet, router, gitulah ya, access point, apalah semua ya. Jadi kita nggak definisikan ini secara rinci karena ini ada mata kuliah khususnya. Kita cuma bilang perangkat keras, oke? Nah, saat ini cloud computing telah mengubah cara organisasi mengelola perangkat keras. Nah, udah beda teman-teman. Kita mundur beberapa tahun ke belakang, ya banyak yang mengelola server sendiri, gitu kan ya. Oke, banyak yang udah berbasis lokal storage beberapa tahun sebelumnya lah ya. Sekarang mungkin banyak aplikasi yang berbasis cloud, gitu kan. Bahkan kalau teman-teman lihat kamera-kamera CCTV, kalau dia berbasis lokal ya mungkin ditanamkan sebuah memory card untuk menyimpan data rekaman. Tapi itu kan nggak efektif teman-teman. Kamera hilang, data hilang, gitu ya. Kamera dicuri ya datanya ikut hilang misalnya. Atau disimpan di sebuah ruang khusus lah dengan kabel. Itu lokal juga lah. Nah, bisa juga kamera itu nyimpan datanya ke cloud gitu. Di mana kalau alatnya hilang, datanya nggak hilang. Kan begitu. Sama, teman-teman, kebiasaan teman-teman membuat data gimana nih? Teman-teman ngetik di Microsoft Word gitu ya, simpan di lokal gitu kan. Kalau saya udah nggak main lokal teman-teman gitu ya. Saya kalau ngetik udah pakainya Google Doc gitu. Saya kalau bikin PowerPoint udah pakainya Google Slide gitu ya. Karena datanya kan di Drive. Ini yang saya buka kan Google Slide gitu kan. Jadi nggak ada data di lokal hard disk saya nggak ada. Lokal hard disk saya yang hanya untuk dipakai install aplikasi, sistem operasi gitu kan. Data saya disimpan di Drive gitu. Kenapa? Ketika laptopnya hilang, laptopnya rusak gitu ya, datanya aman di cloud gitu ya. Oke, eh saat ini cloud computing telah mengubah cara organisasi mengelola perangkat keras, memungkinkan akses yang lebih fleksibel dan skalabilitas yang lebih baik. Perusahaan kini dapat menggunakan infrastruktur IT yang lebih efisien tanpa perlu investasi besar dalam perangkat keras fisik. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau biaya pembelian perangkat keras dikonversi dengan biaya cloud, ya mungkin bisa jadi lebih murah gitu ya. Kalau dikatakan lebih mahal, ya bisa jadi lebih safety kan gitu kan. Nah, gitulah. Jadi udah banyak bermigrasi ke apa ya menggunakan infrastruktur IT yang lebih efisien tanpa perlu investasi besar dalam perangkat keras fisik gitu. Oke, contohnya apa perangkat keras ini teman-teman? Ya udah tadi udah disebut komputer, server, perangkat penyimpanan dan sebagainya. Server yang digunakan contohnya lagi, server yang digunakan Netflix, YouTube, Google dan sebagainya lah ya, Facebook, ya Instagram dan sebagainya lah. Untuk menyimpan data, menyajikan konten video kepada pengguna, Netflix menggunakan ribuan server di berbagai lokasi untuk memastikan streaming video yang cepat dan andal bagi jutaan pelanggan. Contohnya begitulah. Oke. Belum lagi bicara yang lain, teman-teman. Gitu. Itu hardware. Nah, elemen penting yang berikutnya adalah perangkat lunak. Jadi ada datanya, ada hardware-nya, sekarang ada software-nya atau perangkat lunak. Oke. Oh, tunggu. Saya janji mau buka kamera, nggak saya buka-buka. Oke. Saya lupa jadinya. Oke. Nah, perangkat lunak, software.
Perangkat lunak itu ya paham lah teman-teman ya, program yang mengelola data menjadi informasi. Oke, program yang mengelola data menjadi informasi. Perangkat lunak mencakup aplikasi dan program yang memproses data menjadi informasi. Jadi eh, ya yang mengelola data menjadi informasi. Nah, dalam perkembangan teknologi saat ini, perangkat lunak berbasis cloud dan aplikasi mobile semakin mendominasi. Oke, perangkat lunak berbasis cloud dan aplikasi mobile semakin mendominasi. Contoh misalnya kalau teman-teman bicara marketplace, mau beli barang, kayaknya lebih nyaman di mobile deh. Kan gitu kan? Oke, mau ngambil duit, mau bayar, kayaknya lebih nyaman pakai QR code deh. Kan gitu kan? Nah, QR code kan pakai mobile, kan gitu ya. Oke, udah jarang pakai ATM, kan gitu ya. Saya aja punya duit di ATM, kalau saya nggak butuh cash, saya jarang ngambil cash loh. Saya lebih banyak transfer, mobile belanja di mana lebih banyak QR code, gitulah ya. Oke, kecuali udah terpaksa pakai debit, terpaksa juga ya cash lah, gitu kan. Oke, kemudian platform seperti CRM, Customer Relationship Management, ya, CRM nih, dan ERP, Enterprise Resource Planning, menyediakan solusi terpadu yang membantu organisasi dalam manajemen data dan operasi. Nah, ini contoh perangkat lunak. Oke, contohnya apa? Sistem Manajemen Database, DBMS, ini aplikasi analisis data. Salesforce sebagai platform CRM yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola hubungan pelanggan. Nah, CRM kan Customer Relationship Management, memungkinkan perusahaan untuk mengelola hubungan pelanggan. Perangkat lunak ini mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai sumber untuk analisis dan strategi pemasaran yang lebih baik. Itu software ya. Kemudian elemen berikutnya adalah adanya proses atau prosedur, teman-teman. Adanya proses atau prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengumpulkan, memproses dan mendistribusikan data. Nah, kalau udah bicara data berarti ya harus ada prosedurnya lah. Maka sekarang itu lagi heboh undang-undang perlindungan data. Nah, data privasi, data apalah gitu ya. Bahkan kalau teman-teman mengambil informasi dengan paksa tanpa izin ke dalam suatu server, itu bisa dianggap pencurian, bisa dianggap kejahatan, gitu ya. Padahal yang diambil adalah data digital. Nah, gitu teman-teman. Jadi udah bukan dokumen fisik lagi. Itulah ya. Proses adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengelola data dan menghasilkan informasi. Dalam konteks saat ini, proses seringkali otomatisasi melalui teknologi. Oke, saat ini dan ke depan sepertinya ya. Konteks saat ini proses seringkali otomatisasi melalui teknologi. Apa yang otomatisasi yang saya bilang di awal tadi? Mungkin beberapa tahun lalu data itu harus diinput kalau perusahaan ingin mendapatkan data. Tapi hari ini udah enggak. Teman-teman browsing aja mereka udah dapat data. Teman-teman nonton aja mereka udah dapat data. Teman-teman buka-buka produk di marketplace mereka udah dapat data. Teman-teman subscribe, like, comment mereka udah dapat data. Gitu ya. Tanpa sadar. Oke. Nah, ini udah otomatisasi melalui teknologi. Kemudian ada istilah RPA, Robotic Process Automation. Nah, Robotic Process Automation menjadi tren yang semakin berkembang, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Gitu. Udah ke depan udah otomatisasi. Contoh yang udah otomatisasi apa teman-teman? Dan nggak perlu keterlibatan tangan manusia. Contohnya, ketika teman-teman buka marketplace, anggaplah Tokopedia.
teman-teman pernah buka produk sepatu, betul ya? Nggak tahunya beberapa hari kemudian, ketika teman-teman buka lagi marketplace, tiba-tiba teman-teman direkomendasikan 10 produk sepatu. Bunyinya ya ada produk sepatu dengan diskon sekian. Intinya produk sepatu aja. Dan teman-teman bertanya, loh kok tahu 3 hari yang lalu saya nyari informasi sepatu, hari ini dimunculkan program-program diskon tentang sepatu, gitu kan. Nah, itu udah bukan manusia yang bekerja, itu udah robotic process automation. Data itu diolah langsung, gitu kan. Ya, teman-teman bayangin aja, pelanggan marketplace itu kan jutaan per hari. Masa iya setiap orang dikirim masing-masing? Nggak mungkin. Nah, itu udah RPA. Oke? Oke, mengotomasi tugas-tugas rutin. Itu yang rutin lah. Oke? Nah, lalu tiba-tiba dapat penawaran produk. Kalau beli produk ini pakai kartu kredit A, diskonnya sekian persen. Dan yang terima informasi itu nggak semua pelanggan Tokopedia. Yang terima informasi itu adalah mereka yang pernah menggunakan kartu kredit. Nah, misalnya kan gitu. Jadi tepat sasaran, teman-teman. Gitu. Bisa jadi promosi berbasis wilayah. Oh, ternyata produk ini banyak diakses di wilayah tertentu gitu kan. Ya, berarti untuk meningkatkan penjualan di lokasi yang memang sudah laku, ya promosinya besar-besaran gitu kan. Nah, gitu. Atau di wilayah yang sepi diberikan diskon besar-besaran untuk memancing pembeli gitu kan. Itu otomatisasi. Jadi contoh prosedur pengumpulan data contohnya ya prosedur pengumpulan data pelanggan, proses otomatisasi dalam sistem keuangan perusahaan menggunakan RPA tadi, oke? Robotic Process Automation. Misalnya perangkat lunak RPA dapat secara otomatis mengumpulkan dan memvalidasi data transaksi bulanan. Nah, ini tentunya mampu menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Bahkan marketplace itu tadi proses accountingnya pun udah otomatis, teman-teman. Menciptakan laporan laba rugi pun otomatis, gitu kan. Nah, lalu di mana tenaga manusia? Ya mungkin di bagian auditnya, gitu kan. Udah nggak perlu melibatkan tangan mereka untuk mencatat transaksi, teman-teman. Otomatis. Nah, tinggal manusia memastikan kebenaran informasi itu dan memvalidasi, gitu kan. Saat ini masih begitu. Bisa jadi ke depan akan tergantikan juga. Oke. Nah, elemen yang berikutnya adalah user atau pengguna. Oke. Pengguna ini adalah individu yang menggunakan sistem informasi untuk mengambil keputusan. Bisa individu. Oke. Pengguna adalah individu atau kelompok. Jadi bisa juga kelompok. Gitu ya. Bisa individu, bisa kelompok. Kelompok ini apa? Organisasi lah. Gitu ya. Yang berinteraksi dengan sistem informasi untuk mengambil keputusan. Nah, pengalaman pengguna atau UX, user experience, ini menjadi fokus utama dalam desain sistem. Jadi, desain sistem itu udah berbasis pada user experience. Itulah. Oke. Nah, dengan adopsi teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning, sistem informasi semakin dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan pengalaman yang lebih baik. Jelas ini lebih tepat sasaran teman-teman. Lebih akurat lah gitu ya. Dengan adopsi teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning, nah sistem informasi semakin dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Oke, memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan pengalaman yang lebih baik. Jadi, menawarkan produk udah nggak perlu tebak-tebak lah gitu ya, nggak perlu random lah gitu ya. Kalau memang mau nawarin apa ya hijab, ya tawarinlah ke ibu-ibu pengajian, kan gitu kan? Yang rata-rata peminatnya hijab. Jangan ditawari hijab itu ke ibu-ibu yang suka ya hiburan di kafe, yang nggak laku lah. Kan manualnya begitu teman-teman, betul ya? Oke, manualnya begitu. Kalau mau nawarin sepatu bola, ya tawarinlah ke
yang rata-rata remaja cowok. Ya, sepatu bola jangan ditawarin ke rata-rata remaja perempuan. Apalagi sepatu bola ditawarin ke orang lanjut usia. Nggak laku. Nah, manualnya begitu. Nah, proses-proses seleksi tadi, eh, seleksi informasi, ini baiknya kemana, ini disebar di wilayah mana, ini disebar di jam-jam kapan, di waktu kapan, itu udah ada teknologi artificial intelligence, machine learning. Oke. Nawarin promosi makanan di GoFood itu, kalau teman-teman lihat di jam-jam 11, jam 10 itu banyak promo-promo muncul teman-teman, gitu kan? Kalau udah di jam 3 itu promonya hilang. Nah, gitulah logikanya. Jadi kalau teman-teman mau pesan makanan ya jam-jam 11, jam 10 buka lah. Banyak promo muncul. Karena emang di jam-jam itu orang lagi nyari makanan. Nah, gitulah. Ya jangan tawarin promonya di tengah malam jam 2. Nah, oke. Nah, itu dari mana bacanya? Ya, AI tadi baca. Rata-rata orang pesan makanan antara jam ini sampai jam ini. Maka di jam-jam itulah ditawarkan gitu loh. Manualnya kayak mana? Gini lah. Misalnya kalau dulu bicara promosi manual, teman-teman, kan kita masih pakai sistem brosur ya. Ya, kalau mau mau nyebar brosur, ya udah ketika satu wilayah itu rame gitu kan. Jangan sampai nyebar brosur di gor, tapi nggak ada pengunjungnya kan begitu. Nah, ya ketika ada hari Minggu, hari Sabtu, di mana orang berolahraga, saat itulah teman-teman nyebar brosur. Itu kan kalau bicara manualnya. Nah, kalau bicara sistemnya, ya sudah berdasarkan data ini dibaca. Kapan orang beli, kapan orang belanja. Bahkan di para YouTuber pun sendiri udah punya analisis sendiri. Mereka lebih senang upload di jam-jam mau jam 12. Nah, di jam-jam mau istirahat. Kalau kontennya tentang ya tentang eh tentang politik ini itu upload di jam-jam malam lah gitu kan contohnya gitu. Oke. Karena pembacanya rata-rata kalau konten politik itu di malam hari misalnya gitu. Kalau konten masak-masak ya pagi lah. Karena biasanya ditonton oleh ibu-ibu pagi hari gitu. Itu kan analisisnya. Jadi contohnya dari yang pengguna user tadi, contoh yang pengguna user itu ya bisa manajer, bisa analisa data atau sistem analis, staf IT dan sebagainya. Manajer pemasaran yang menggunakan Google Analytics untuk mengawasi lalu lintas situs web dan perilaku pengguna. Nah, ini pengguna nih, gitu kan. Mereka menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan pengalaman pengguna di situs web. Berbasis data lagi, oke? Berarti eh, ya information retrieval, gitu kan. Mengambil informasi yang sudah ada untuk menciptakan informasi-informasi baru lah, gitu, oke? Nah, elemen berikutnya adalah tentang lingkungan, teman-teman. Terkait lingkungan. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi sistem informasi. Ini lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem informasi. Lingkungan mencakup faktor eksternal yang mempengaruhi sistem informasi seperti peraturan pemerintah, kondisi pasar, dan hadirnya teknologi baru. Ini yang mempengaruhi sebuah sistem informasi. Adanya regulasi yang dikeluarkan itu mempengaruhi kebijakan bagaimana sistem informasi itu dirancang, gitulah. Oke. Ya, kondisi pasar dan hadirnya teknologi-teknologi baru ini juga mempengaruhi sistem informasi. Nah, dalam era digital, keamanan cyber dan privasi data menjadi perhatian utama. Oke. Di era digital sekarang, keamanan cyber dan privasi data menjadi perhatian utama. Nah, organisasi harus mematuhi regulasi yang ketat seperti GDPR, General Data Protection Regulation. Ini di Uni Eropa, gitu ya. Maka biasanya kalau teman-teman rasakan gini, kalau teman-teman nginstal aplikasi, sebelum teman-teman finishing instalasinya, dia akan tanya,
aplikasi ini membutuhkan akses ke phonebook. Aplikasi ini membutuhkan akses ke galeri. Aplikasi ini membutuhkan akses ke kamera. Gitu ya. Sebenarnya teman-teman, tanpa dia nanya, kalau dia mau, ketika teman-teman install, langsung bisa mengakses galeri, langsung bisa mengakses kamera tanpa izin. Bisa mereka. Kenapa? Ya karena ini ada regulasi tadi, GDPR, General Data Protection, harus dengan izin. Maka hati-hati teman-teman menginstal aplikasi dan memberikan izin, gitu kan? Ketika teman-teman menginstal aplikasi lalu memberikan izin mengakses kontak, maka ya mereka sudah sah mendapatkan kontak yang ada di phonebook teman-teman. Lalu dia tarik datanya. Gitu kan? Dan mereka udah sah mengambil apa foto yang tersimpan di dalam galeri untuk mereka olah. Masalahnya mereka nggak boleh ngebocorin untuk kepentingan riset teman-teman. Gitu ya. Mereka jadi salah ketika dapat kontaknya lalu disebarin. Mereka jadi salah ketika dapat foto dari galeri teman-teman lalu disebarin. Nah, ini melanggar privasi. Tapi mereka nggak salah ketika mereka ngambil datanya lalu diolah untuk kebutuhan riset. Dan outputnya bukan apa yang dia ambil, tapi hasil olahan. Nah, itulah sebabnya mereka selalu minta izin. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Atau ada pernyataan centang, setujukah Anda setuju? Kalau coba deh, teman-teman install aplikasi tidak memberikan persetujuan, itu aplikasi nggak jadi diinstal. Gitu, oke? Tapi ada aplikasi yang ketika nggak setuju ya sudah, tetap bisa dipakai, gitu ya. Oke. Cuma masalahnya apakah dia tetap ngambil atau enggak, kan teman-teman nggak tahu. Oke. Nah, lingkungan. Nah, jadi ada faktor lingkungan, faktor pengguna, elemen proses, ada perangkat lunak, perangkat keras, ada data. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bicara perkembangan teknologi saat ini dan akan datang. Oke, gimana sih yang saat ini berkembang dan bagaimana ke depannya, teman-teman ya? Gimana saat ini dan bagaimana ke depannya? Oke, kalau teman-teman perhatikan, oke, atau teman-teman sering mendengar, menonton, membaca gitu ya. Ada tentunya teman-teman nggak asing dengan istilah big data atau data analitik gitu. Oke. Nah, big data dan analitik kondisi saat ini perusahaan seperti Walmart menggunakan Hedok untuk menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan dari ratusan ribu transaksi setiap hari untuk meramalkan tren produk. Nah, ini jelas ya. Jelas nih garis merahnya. Data itu bisa dimanfaatkan untuk meramalkan tren produk. Dari mana ya gampang lah. Data mana yang paling banyak dilihat? Data mana yang paling banyak dibeli? Nah, itu kan menjadi sebuah tren produk dari setiap transaksi tadi. Oke, itu saat ini. Nah, akan datangnya ke depannya nih perkembangan analitik prediktif akan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya memahami tren yang terjadi, tetapi juga meramalkan kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan stok produk secara otomatis. Jadi bicaranya bukan berdasarkan apa yang dibeli, lalu teman-teman mempersiapkan stok berikutnya. Teknologi masa depan itu meramalkan apa nih yang akan digemari berikutnya, gitu loh. Dari mana? Berdasarkan histori 3 tahun, histori 3 bulan, gitu ya. Ada siklus, gitulah. Oke. Bahkan sesuatu yang belum terjadi udah diprediksi. Nah itu akan datang udah begitu teman-teman. Gitu ya. Jadi perkembangan udah analitik prediktif, gitu ya. Yang memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya memahami tren yang terjadi, jadi bukan hanya bicara apa yang sedang terjadi. Nah, dia udah bisa bicara apa yang akan terjadi. Gitu loh. Itu apa ya?
ya perkembangan teknologi masa depan lah. Nah, teman-teman juga udah nggak asing dengan AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi AI atau ML. Nah, AI itu artificial intelligence, ML itu machine learning atau Indonesianya pembelajaran mesin, gitu ya. Nah, yang saat ini terjadi, contohnya Spotify menggunakan algoritma machine learning untuk merekomendasikan lagu berdasarkan preferensi pengguna dan pola mendengarkan sebelumnya. YouTube juga begitu, gitu ya. Oke. Spotify menggunakan algoritma machine learning untuk merekomendasikan lagu berdasarkan preferensi pengguna dan pola mendengarkan sebelumnya. Ya, saat saat ini akan datang di masa depan, AI dapat digunakan untuk analisis sentimen secara real time dalam umpan media sosial untuk mendeteksi krisis merek dan memberikan rekomendasi tindakan kepada manajemen. Gitu. Nah, yang saat ini berkembang, yang digunakan Spotify, YouTube, ya ada kurang lebih beberapa algoritma recommendation, teman-teman. Contohnya demographic filtering. Itu algoritma rekomendasi sistem. Jadi merekomendasikan berdasarkan wilayah. Ada content based filtering, ada collaborative filtering, ada hybrid filtering, ada personalized filtering. Nah, gitulah ya. Jadi bisa jadi lagu video yang direkomendasikan berdasarkan wilayahnya, berdasarkan teman yang mirip dengan dia, berdasarkan apa yang dia tonton, nah berdasarkan ya apa yang dia suka. Dari mana? Dari data-data tadi. Seberapa sering dia menonton, seberapa banyak dia menonton satu video. Sehingga bisa diambil kesimpulan, oh dia suka dengan video ini, maka dicarikanlah video yang mirip. Video yang mirip tidak hanya dikomunikasikan berdasarkan judul. Oh bisa jadi dia suka karena pemeran utamanya. Maka apapun video dengan pemeran utama dia pasti direkomendasikan, contohnya gitu. Atau bisa jadi dia suka karena produsennya. Nah, apapun yang dibuat film yang dibuat oleh produsen tersebut ditawarkan ke pengguna tadi. Nah, itu bicara soal recommendation system, gitu ya. Oke. Nah, ke depan juga ada istilah Internet of Things. Hari ini Internet of Things udah main, gitu ya. Tapi ke depannya makin canggih lah, gitu ya. Saat ini perusahaan seperti Philip, perusahaan seperti Philip menggunakan lampu pintar yang terhubung ke aplikasi mobile, memungkinkan pengguna mengatur pencahayaan sesuai preferensi dan mengumpulkan data penggunaan. Oke, gitu ya. Nah, yang akan datang itu di masa depan, rumah pintar akan terintegrasi dengan sistem informasi untuk memantau penggunaan energi secara real time, memungkinkan pengguna mengoptimalkan konsumsi energi mereka dan mengurangi biaya. Oke. Jadi kalau saat ini terang redupnya cahaya itu diatur dengan apa ya? Dengan remote kebiasaan pengguna, data itu direkam, polanya akan dipelajari teman-teman. Jadi bisa jadi di depan itu ya udah otomatisasi berdasarkan tingkat cahaya di ruangan, berdasarkan siapa yang masuk. Kalau ibunya yang masuk sukanya agak redup, bapaknya yang masuk sukanya terang. Nah, itu udah mereka udah bisa mengenali objek. Oke. Kalau sedang baca buku lebih terang, kalau sedang tidur tiba-tiba gelap, gitulah. Ya, mereka udah bisa baca itu di masa depan. Yang kita sebut sebagai smart home, gitulah ya. Ada kalau teman-teman udah lihat bisa pagar buka sendiri, pintu buka sendiri ya. Nah, pagar itu dibuka pakai remote. Nah, besok itu udah nggak begitu, teman-teman. Kalau kira-kira yang datang plat nomornya itu dikenali, pagarnya buka otomatis. Jadi mobil mau masuk akan ada mereka menangkap foto mobilnya, plat nomornya, atau menangkap siapa sopirnya langsung. Kan itu kan sama dengan kamera-kamera elektronik tilang yang dipasang di lalu lintas, teman-teman. Dia bisa menembus kaca depan untuk menangkap
supirnya pakai sabuk atau enggak. Nah, bisa jadi smart home itu nanti dia akan menangkap siapa yang nyopir mobilnya. Oh, kalau itu orang rumah yang didaftarkan ya dibuka otomatis. Ketika gerbang terbuka, pintu rumah kuncinya terbuka otomatis. Gitulah. Nggak perlu tap-tap, nggak perlu pakai kunci manual gitu contohnya. IoT bisa begitu. Kulkas masa depan, ya teman-teman nggak perlu sibuk lah untuk mengisi kulkas itu buah apa yang kosong, sayur apa yang nggak ada, oke? Bisa jadi kulkas ini terintegrasi dengan para penyedia barang. Jadi penyedia barang akan dapat warning sendiri lah. Oh kulkas si A di alamat sekian kosong, gitu. Itu ke depan begitulah IoT itu. Di kedokteran, kesehatan banyak. Oke, oke teman-teman. Kemudian cloud computing teknologi. Oke, cloud computing ini saat ini Dropbox menyediakan layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna mengakses file dari mana saja dan berbagai dengan mudah. Enggak hanya Dropbox sih, gitu ya, banyak. Google Drive gitu ya. Kalau Microsoft apa OneDrive gitu ya, banyak. Oke. Nah, yang akan datang, Edge Computing akan memungkinkan perusahaan untuk memproses data lebih dekat dengan sumbernya, seperti dalam mobil otonom yang memerlukan keputusan cepat berdasarkan data sensor, gitulah. Oke. Cloud computing. Nah, kemudian keamanan cyber dan privasi data. Oke. Keamanan cyber privasi data ini saat ini sih perusahaan seperti FireEye menyediakan solusi keamanan cyber untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat menggunakan analitik untuk mengidentifikasi pola serangan. Yang akan datang itu di bidang keamanan cyber dan privasi data di masa depan, teknologi berbasis AI akan mampu mendeteksi ancaman cyber secara otomatis dan menanggapi dengan tindakan yang tepat. Seperti memutuskan koneksi dari jaringan atau mengisolasi sistem yang terinfeksi dan sebagainya. Mungkin di beberapa tempat teman-teman udah lihat lah kalau di Indonesia ya, kalau di bandara di zaman COVID itu ya ada kamera tuh yang bisa memotret wajah seseorang lalu langsung mengidentifikasi apakah dia terkena COVID atau enggak, gitu kan? Kalau terkena COVID merah langsung, nah itu kan udah otomatisasi gitu ya. Di negara-negara luar ada yang bisa mendeteksi seseorang itu berniat jahat atau enggak berdasarkan gerakan, berdasarkan mimik muka, berdasarkan wajah kan gitu kan. Memang belum sempurna sih, sering terjadi salah tangkap gitu kan. Tapi kan sistem ini akan terus bermigrasi menuju kesempurnaan teman-teman gitu. Oke. Nah, itulah tadi perkembangan teknologi saat ini dan akan datang. Oke, jadi di bidang big data dan analitik, AI dan ML, ya, artificial intelligence dan machine learning, IoT, cloud computing, oke, keamanan cyber dan data privasi, gitu kan? Oke. Nah, akhirnya kita masuk pada pembahasan akhir kita nih, kesimpulan akhir. Teman-teman memahami perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Oke, oke. Sampai di sini mungkin saya mau skip dulu, mau tawarkan teman-teman, adakah yang mau bertanya sekitar apa yang dibahas? Atau tadi ada yang belum diabsen ya, boleh sebut nomornya lah sambil menunggu pertanyaan. Silahkan. Nomor 22, Pak. Nomor 22, oke. Berapa lagi? Nomor 34, Pak. 34 sudah. Sudah. Saya coba pada endingnya teman-teman bisa lah membedakan data, informasi dan pengetahuan. Oke, jadi ini agak singkat. Data itu ya masih faktual, mentah dan belum diolah. Gitulah. Faktual, mentah belum diolah. Contohnya apa? Data penjualan tersimpan di dalam sistem ya sudah data-data aja. Jadi tabel Excel kah, database kah, gitu ya, atau dalam bentuk sumber lain lah. Teman-teman punya kumpulan dokumen, punya kumpulan video, punya kumpulan audio. Nah, itu data. Tapi belum diolah, teman-teman.
Nah, itu masih data. Jadi Pak, contoh, saya belum absen, Pak. ah, Saya belum absen, Pak. Masih di jalan. siapa namanya siapa? Muhammad Fatur Rozi, Pak. Oh, Bapak masih di jalan ya? Oh, luar biasa. 28 Pak sekalian Pak. Maaf 28 ya, Pak. boleh. 29 ya? 23 Pak maksudnya Pak. 29 Pak. Ya, 23, 29 29. ya. Pak, makasih ya, Pak. Betul Oke. Pak. Gary Nah, ada nggak Gary Laudik? dia lagi acara keluarga Pak di Bekasi. Oh, gitu ya. Oke. Yudi Kurniawan, ya sudah. Dia izin kah sama temennya Gary Laudik? Ya udah, nanti dia bisa WA. Oke. Ini data ya. Data itu masih mentah dan belum diolah. Nah, lalu apa itu informasi teman-teman? Data-data tadi udah diolah, udah dianalisis, sehingga memberikan makna. Contoh misalnya, teman-teman punya data penjualan, lalu diolah nih untuk mencari tahu produk apa yang paling laku. Nah, rata-rata orang beli produk ini, lalu beli apa? Akan begitu ya. Rata-rata orang bayarnya pakai apa? Nah, itu kan semua itu bisa dijawab ketika datanya diolah. Sehingga contohnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Jumlah penjualan ini adalah 300 unit. Itu contohnya. Bulan ini yang paling laku adalah produk A. Hampir rata-rata yang bayar menggunakan QR code. Nah, gitu kan? Nah, itu ketika data udah dianalisis dan udah diolah, maka dia menjadi informasi. Jadi bedanya data itu masih faktual, mentah dan belum diolah. Nah, ketika sudah diolah, dianalisis sehingga didapat satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah informasi, teman-teman. Itu ya. Oke. Lalu pengetahuannya di mana? Informasi yang diterima, dipahami, dan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Oke, jadi data tadi diolah, menghasilkan sebuah informasi. Oke, mungkin yang contoh ini nggak terlalu eksplisit lah. Oke, anggaplah contoh informasinya adalah bulan ini yang paling laku adalah Indomie rasa soto. Nah, Indomie rasa rendang, rasa rendang itu kurang laku. Anggaplah itu kesimpulannya ya, informasi yang didapat. Indomie rasa soto itu paling laku, yang rasa rendang kurang laku. Di outlet A. Tapi di outlet B, justru yang laku itu rasa rendang. Yang kurang laku itu Indomie rasa soto di outlet B. Dan di outlet C, justru Indomie itu nggak laku sama sekali. Gitu kan? Jadi dapat tiga informasi nih. Di outlet A yang laku rasa soto, rendang kurang laku, outlet B lakunya rendang, soto kurang laku, outlet C Indomie nggak laku. Nah ini informasi. Lalu apa pengetahuannya gitu kan? Nah bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Apa contoh keputusannya? Ya udah, stok Indomie rasa soto di outlet A diperbanyak dan kurangi yang rasa rendangnya, gitu kan? Nah di outlet B banyaki rasa rendangnya, kurangi rasa sotonya. Nah di outlet C ya udah nggak usah stok banyak seadanya aja yang penting nggak kosong gitu kan, nggak perlu banyak yang penting nggak kosong, yang penting jangan sampai orang nanya nggak ada. Nah itulah pengetahuan yang didapat, tujuannya apa ya, minimalisir kerugian, meningkatkan penjualan gitu ya. Nah jadi contohnya dengan penjualan 30 unit kita perlu meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. Nah ini kalau contoh di sini yang saya contohin Indomie tadi. Nah, pengetahuannya di situ. Apa decision yang bisa diambil dari informasi yang didapat? Nah, informasi apa yang bisa dirumuskan dari data yang ada? Nah, itu teman-teman, gitu ya. Nah, di marketplace juga begitu. Oh, trending itu teman-teman. Maka sekarang berkembang ilmu data science, data analis, data engineering, yang semua itu pada akhirnya dimanfaatkan oleh artificial intelligence, machine learning, untuk kebutuhan apa? Prediksi, gitu kan? Peramalan, gitulah.
Nah, jadi prediksi bisa bekerja karena adanya AI dan ML tadi. ML AI tadi bisa maksimal ketika ada data. Gitu. Jadi ini data. Oke, teman-teman, akhirnya ringkasannya adalah pertemuan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar sistem informasi dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Gitu ya. Kesimpulan kedua, sistem informasi adalah komponen penting dalam organisasi modern. Nah, sekarang itu sistem informasi penting. Udah, gitu ya. Oke. Dan perkembangan teknologi terus membentuk cara kita mengelola, memproses, dan menggunakan informasi. Memahami elemen-elemen dasar dari perkembangan terkini dalam sistem informasi sangat penting untuk memanfaatkan potensi data dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, jadi contoh-contoh yang dipaparkan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep dan elemen sistem informasi diterapkan dalam praktek saat ini serta bagaimana teknologi terus berkembang untuk membentuk masa depan sistem informasi. Tadi udah sempat dibahas. Oke. Ya udah teman-teman, materi saya sampai di situ. Kira-kira dengan waktu yang tersisa ini, adakah yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Oke, ini kita masuk sesi tanya jawab dan diskusi. Atau adakah yang belum diabsen atau adakah yang mau disampaikan? Nah, itulah ya. Oke. Atau adakah yang mau diusulkan? Pak, kita sudahi. Atau Pak, kita lanjutkan lah sampai jam 9 gitu ya. Siap, Pak. Untuk Yudi Kurniawan baru hadir. Oh, Yudi Kurniawan ya. Oke, saya buka dulu. Yudi Kurniawan. Oke. Nomor 20, Pak. Nomor 20 ya Pak Yudi. Oke. Ini Pak Yudi udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, Pak Yudi sudah. Ya udah. Pak Giri Pak, Giri ya. Pak Giri. Giri Pak, nomor Oke, dua Giri. enam Pak 26. Ya udah teman-teman, saya usulkan begini ya. Karena ini kondisinya malam, kadang-kadang teman-teman masih dalam perjalanan atau dinas meeting gitu ya. Kalau memang dirasa nanti nggak mungkin masuk dan kalaupun nanti kalau memang sudah ada grupnya, ini nanti dua materi kemarin sekarang saya share dulu sementara di grup ya, sampai saya masukkan ke dalam e-learning. Karena memang mengkondisikan di e-learning itu saya butuh waktu lah. Memang sampai sekarang saya waktunya masih kadang ada, kadang enggak, kadang harus terbang, kadang harus pindah gitu ya. Tapi nanti PDF-nya saya share dua pertemuan ini. Oke, grup kita udah ada ya kayaknya ya. Oke, Sudah Pak. oke. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, ya udah. Kalau gitu saya menawarkan, bisa kita selesaikan kah 30 menit lebih awal? Atau teman-teman mau tetap mentok? Boleh Pak, kalau mau diselesaikan Selesaikan lebih lebih awal awal. nggak apa-apa ya? Oke. Iya. Saya kan Setuju, tetap Pak. harus tetap minta izin nih. Ya, takutnya teman-teman pas disurvei, Pak Jun mah nggak pernah mentok, Pak. Males orangnya, kan repot juga begitu ya. Oke. Ya sudah, oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Kalau sudah, saya mau mengambil sesi gambar yang terakhir. Kayaknya cukup satu kali nih, satu halaman doang. Ya, open cam. Oke. Kayaknya sebanyak ini saya ngeliat cowok semua nih. Ada wanitanya kah? Pak Nofri lagi, Pak Hisam, Pak Yasid. Oke. Semuanya ya, Pak Ganis. Oke. Oke, berarti ya udah segini ya. Saya ambil sesi foto yang terakhir ya. Pak Oke. Junaidi belum open cam. Pak siapa yang belum? Oh ya, saya belum open cam. Waduh, sayanya belum. Oke, rokoknya saya taruh dulu Pak. Ya, tadi sambil merokok. Oke, baik Pak ya. Saya foto dulu. Oke, Pak Hanis Tasim ya. Oke, ya. Di sesi foto kita sembunyikan dulu rokoknya ya Pak. Ya, oke. Ya, saya udah berhasil dapat. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi.
Jumat besok ya. Oke, terima kasih. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Tuh, Ya, Pak. ya, Terima kasih, Pak. Banyak, Pak, izinnya. sama-sama izin lah, ya.